Perkenalkan, saya Fadila Iskawardani dengan NIM E1E023-115 dan Dinda Aprilianti dengan NIM E1E02310014. Perkenalkan, nama saya Asfira Syahraini dengan NIM E1E023-1004. Saya Febriana Hastini dengan NIM E1E023-10016. dan saya Herda Priningsi dengan NIM E1E02310018. Let me tell a little story about the star that couldn't shine. Oh, please. Out of a million, felt like an alien. And the latest I was struggling, going to become the biggest thing. Making a fantasy, family, beautiful galaxy. Cause you Herda adalah siswa yang cerdas, tapi akhir-akhir ini kesehatannya menurun. Dia sering makan sembarangan, jarang minum air putih, dan tidak pernah berolahraga. Kok lemes banget sih Herda? Udah sarapan belum? Oh, kebetulan belum tadi, buru-buru. Mau minum nggak? Ini ada air. Makasih ya. Iya. Minum dah. Minum? Iya. Makasih ya. Sakit juga. Apa ya kira-kira yang terjadi di dalam tubuhnya? Kami kewalahan, terlalu banyak yang harus disaring. Aku juga harus memecah racun lebih banyak daripada seharusnya. Dia bahkan tidak memberikan cukup oksigen pada kami. Aku juga tidak bisa membuang keringat dengan baik karena dia jarang bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi dan fungsi organ-organ yang bekerja di dalamnya. Simak video sampai habis ya. Dadah. Ginjal adalah organ penting dalam tubuh yang berfungsi menyaring dan membersihkan darah kita. Bentuk ginjal mirip kacang dan terletak di bagian belakang tubuh, tepatnya di bawah tulang rusuk. Ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu korteks bagian luar, medula bagian tengah, dan pelvis bagian dalam. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa manfaat dan fungsi dari ginjal. Yang pertama, mengatur keseimbangan air, menyaring darah, dan mengeluarkan zat-zat sisa melalui urin. Proses pembentukan urin dimulai ketika ginjal menyaring darah di glomerulus, bagian kecil ginjal. Pada tahap pertama, proses ini menghasilkan urin primer. Selanjutnya, zat-zat yang masih bermanfaat diserap kembali oleh tubulus contortus proximal, sehingga urin yang terbentuk pada tahap ini disebut urin sekunder. Pada tahap akhir, urin sekunder diolah lagi untuk membuang zat-zat sisa lainnya, sehingga terbentuklah urin yang sesungguhnya. Urin yang terbentuk ini mengandung beberapa zat, seperti urea, kreatin atau zat yang berasal dari otot, asam urat, dan garam. Ginjal membantu mengatur agar zat-zat ini tetap seimbang di dalam tubuh. Produksi urin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah air dalam darah, suhu tubuh, jumlah garam yang dikeluarkan, dan kondisi emosi atau stres. Ginjal kita juga bisa mengalami masalah teman-teman, seperti uremia atau penumpukan urea yang menyebabkan keracunan, anuria atau ketidakmampuan ginjal mengeluarkan urin, dan batu ginjal atau kristal keras yang terbentuk di ginjal. Jadi, untuk menjaga kesehatan ginjal kita bisa melakukan beberapa hal, seperti minum banyak air, makan makanan sehat seperti sayur dan buah, menjaga berat badan, dan tidak menahan buang air kecil terlalu lama. Dengan merawat ginjal kita, tubuh bisa bekerja lebih baik dan terhindar dari berbagai penyakit.
Hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar beratnya, sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan kita. Hati berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Seperti yang kita ketahui, hati dapat memecah senyawa racun untuk kemudian dikeluarkan bersama urin. Selain itu, hati juga berfungsi dalam mengatur kadar gula darah, menghasilkan cairan empedu, dan menyimpan lemak, zat besi, juga vitamin. Hati dalam tubuh kita terdiri dari 2 lobus utama, yaitu lobus kiri dan kanan. Kemudian ada kantong empedu pada bagian bawah lobus yang terhubung dengan saluran empedu. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobulus berbentuk segi 6 dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan ini, hati terdapat beberapa pembuluh darah yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Jaringan hati tersusun atas sel-sel hepatosit. Antar lapisan hepatosit dipisahkan oleh lakuna, sedangkan antara hepatosit satu dengan hepatosit yang lain dipisahkan oleh kanalikuli. Hati mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang terdapat pada sel-sel darah merah. Sel darah merah hanya memiliki rentang waktu hidup antara 100 sampai 120 hari karena sel darah merah tidak memiliki inti sel dan membran selnya selalu bergesekan dengan pembuluh kapiler darah. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati lalu dikirim ke sumsum tulang merah. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna hijau biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin lalu diekskresikan dari dalam tubuh serta memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Selanjutnya ada fungsi dari hati. Tahu nggak sih kalian bahwa hati di dalam tubuh kita berfungsi untuk mengeluarkan racun dan juga zat yang berbahaya. Selain itu, hati juga berfungsi untuk menghasilkan empedu. Nah, teman-teman, setiap harinya hati mampu mengekspresikan cairan empedu sebanyak 800 sampai 1000 ml. Cairan empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid atau lesitin zat warna empedu atau pigmen bilirubin dan biliverdin, serta beberapa ion. Cairan empedu berguna untuk mencerna dan mengemulsikan lemak dalam usus, mengubah zat yang tidak larut menjadi zat yang larut dalam air dan membentuk urea dan amonia. Begitulah cara hati bekerja sebagai organ ekskresi dan alat ekskresi. Bagian-bagian paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada manusia. Struktur organ ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bronkus, bronchiolus, alveolus, dan pleura. Bagian yang pertama yaitu bronkus. Struktur paru-paru dimulai dari tabung yang membawa udara keluar masuk paru-paru. Tabung yang dikenal juga dengan sebutan bronkus tersebut menjadi penghubung antara trakea dan paru-paru. Jika dilihat, bronkus memiliki satu cabang di sisi kanan dan kiri, serta terhubung dengan trakea, membentuk huruf Y terbalik. Bagian yang kedua yaitu bronchiolus. Bronchiolus memiliki cabang-cabang yang semakin mengecil, yang disebut dengan bronchiolus. Cabang-cabang bronchiolus membentang di sepanjang bagian paru-paru. Pasalnya, setiap paru-paru manusia memiliki hampir 30.000 bronchiolus. Bagian yang ketiga yaitu alveolus. Alveolus adalah kantung udara yang berbentuk seperti gelembung kecil. Gunanya untuk pertukaran gas oksigen yang dihirup dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Diketahui terdapat sekitar 600 juta alveolus di setiap paru-paru manusia. Bagian yang terakhir yaitu pleura.
Pleura adalah membran atau lapisan tipis terluar dari paru-paru. Pleura mengeluarkan cairan serous atau pleural fluid yang berfungsi sebagai pelumas agar paru-paru tidak bergesekan dengan dinding dada saat bernapas. Selanjutnya yaitu proses metabolisme paru-paru adalah pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di setiap sel tubuh dan paru-paru. Proses ini berlangsung secara otomatis dan terbagi menjadi 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama yaitu inspirasi, yaitu otot diafragma dan intercostals menarik dada keluar sehingga udara yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Yang kedua yaitu ekspirasi, otot diafragma dan intercostal mengepis dan mengecilkan rongga dada sehingga udara yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru. Selanjutnya ada fungsi dari paru-paru, yaitu mengeluarkan karbon dioksida hasil metabolisme melalui pernapasan. Nah, dan yang terakhir adalah kulit. Kulit mengeluarkan keringat untuk mengatur suhu tubuh dan membuang zat-zat sisa. Stop dulu. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan zat-zat sisa? Nggak tahu? Zat-zat sisa atau zat-zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh itu adalah produk sampingan dari proses metabolisme yang tidak lagi dibutuhkan dan bahkan bisa berbahaya loh jika dibiarkan menumpuk. Nah, ada beberapa jenis-jenis zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh. Yang pertama, ada karbon dioksida, yang kedua air, yang ketiga asam urat dan urea, dan yang terakhir itu ada garam mineral. Lalu, mengapa sih tubuh kita butuh sistem ekskresi yang baik? Ya karena sistem ekskresi yang baik membantu tubuh kita ini mengeluarkan zat-zat sisa yang tadi. Nah, jika zat-zat sisa ini tidak dikeluarkan dengan baik, mereka itu bisa menumpuk dan menyebabkan penyakit serius. Contohnya, penumpukan urea dalam sel darah akan menyebabkan penyakit serius seperti penyakit gagal ginjal. Oleh karena itu, sistem ekskresi yang baik yang melibatkan anggota-anggota organ seperti ginjal, paru-paru, hati, dan kulit tadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh dan kesehatan kita. Kulit adalah organ terbesar dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai pelindung utama dari berbagai faktor eksternal seperti kuman, suhu, dan sinar ultraviolet. Selain itu, kulit juga membantu mengatur suhu tubuh dan mengeluarkan racun melalui keringat. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis atau lapisan luar, dermis, lapisan tengah, dan hipodermis, yaitu lapisan terdalam. Epidermis adalah lapisan paling luar yang melindungi tubuh dari paparan luar. Pada lapisan ini, terdapat melanin, pigmen yang memberi warna kulit dan berfungsi melindungi kulit dari sinar UV. Dermin berada di bawah epidermis dan mengandung kolagen serta elastin yang menjaga kekuatan dan elastisitas kulit. Dermin juga mengandung pembuluh darah, kelenjar keringat, folikel rambut, serta ujung-ujung saraf. Sedangkan hipodermis yang terdiri dari jaringan lemak berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi organ-organ di bawahnya dan membantu mengatur suhu tubuh. Kulit juga memiliki peran penting dalam proses ekskresi. Ketika tubuh memproduksi keringat melalui kelenjar keringat yang terdapat di dermis, berbagai zat sisa seperti garam dan urea dikeluarkan. Selain itu, kulit juga membantu tubuh dalam proses metabolisme vitamin D ketika terpapar sinar matahari. Kulit bisa mengalami berbagai masalah seperti jerawat, akibat tersumbatnya folikel rambut oleh minyak dan sel kulit mati, lalu dermatitis, yaitu peradangan pada kulit, serta kanker kulit akibat paparan berlebihan dari sinar UV. Menjaga kesehatan kulit sangat penting untuk mencegah penyakit ini. Berbagai cara yang bisa dilakukan untuk merawat kulit yaitu rutin membersihkan kulit, menggunakan pelembab dan tabir surya,
mengonsumsi makanan sehat yang kaya antioksidan, serta menjaga hidrasi dengan cukup minum air. Dengan melindungi kulit dengan baik, kita bisa melindungi tubuh dari berbagai ancaman luar dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Nah, tahu nggak sih teman-teman, berdasarkan data dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, setidaknya ada 4% atau lebih dari 700.000 orang di Indonesia yang menderita penyakit gagal ginjal. Nah, salah satu gejala dari penyakit gagal ginjal adalah uremia. Apa sih yang dimaksud dengan uremia itu? Uremia adalah kondisi serius di mana zat bernama urea itu menumpuk dalam tubuh kita karena ginjal yang tidak bekerja dengan baik. Nah, biasanya urea ini akan keluar melalui urin. Tetapi kalau ginjal kita rusak, urea ini akan menumpuk di dalam sel darah kita dan bisa jadi racun loh. Kondisi ini biasanya terjadi saat ginjal sudah sangat rusak dan tidak mampu lagi untuk menyaring zat-zat sisa dengan baik. Jadi guys, kalau urea terlalu banyak di dalam tubuh kita, ada beberapa gejala yang dapat kita alami. Misalnya, kita sering mual, muntah, hilang nafsu makan, dan berat badan turun. Selain itu, kita juga mengalami rasa lelah, tidak fokus, dan mengalami sakit kepala. Selain itu, kulit kita juga terasa gatal, kaki terasa mati atau kram. Gejala-gejala tadi adalah tanda-tanda bahwa tubuh kita sedang mengalami kesulitan untuk mengeluarkan zat yang seharusnya kita keluarkan. Kalau uremia tidak segera ditangani, kondisi ini akan semakin parah, bahkan bisa menyebabkan anemia, tekanan darah tinggi, bahkan serangan jantung. Kondisi ini juga bisa menyerang otak, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi, penting banget untuk bisa mengenali penanganannya dan segera mendapat pengobatan. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih, untuk mengatasi uremia, dokter biasanya melakukan sesuatu yang disebut dengan dialisis atau cuci darah. Nah, cuci darah ini dapat membantu untuk membuang racun dalam darah dan zat sisa di dalam darah kita. Nah, ada dua cara nih untuk melakukan cuci darah. Yang pertama adalah hemodialisis dan dialisis peritoneal. Hemodialisis itu membersihkan darah kita dengan mesin, sedangkan dialisis peritoneal menggunakan suatu cairan khusus di dalam tubuh kita untuk menyerap racun sebelum dikeluarkan dari tubuh kita. Yuk. Nah, apa tadi? Nah, dengan melakukan cuci darah, tubuh kita akan lebih sehat. Maka dari itu, jagalah selalu kesehatan ginjal kita dengan selalu mengonsumsi air putih yang cukup, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan jangan takut untuk periksa ke dokter apabila terjadi sesuatu yang tidak beres. Ginjal yang sehat akan memberikan tubuh kita yang kuat dan juga bebas dari segala macam masalah. Herda menyadari bahwa ia tidak menjaga kesehatannya dengan baik. Ia pun mulai memperbaiki pola hidupnya setelah mengetahui pentingnya mempunyai sistem ekskresi yang baik. Herda mulai minum air putih secara teratur, makan makanan sehat, dan rajin berolahraga. Sistem ekskresi adalah pahlawan di dalam tubuh kita. Untuk menjaga tubuh tetap sehat, kita harus membantu mereka dengan menjaga pola hidup yang sehat. Jangan lupa, minumlah air yang cukup dan konsumsi makanan yang sehat ya. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 6, tentang sistem ekskresi dan fungsi organ-organ yang bekerja di dalamnya. Saya Asfira Syahraini, saya Herda Triningsih, saya Fadila Iswandani, saya Dinda Priyanti, saya Febriana Hasini. Saya di tubuhmu karena tubuhmu adalah rumahmu. Ya. Segera mendapat pengobatan. Lihat dulu.